Dari Aqsa Working Group itu kita merujuk dari visi dan misi adalah sebagai lembaga atau wadah yang terpercaya dalam rangka menyatukan umat muslim seluruh dunia agar berupaya membela Masjid Al-Aqsa dengan harapan seluruh kaum muslimin bisa masuk di Masjid Al-Aqsa, bisa beribadah dengan tenang. Dan selain itu juga sebagai tuntutan akidah Islam ya. Kemudian misinya melakukan berbagai kegiatan. Melakukan berbagai kegiatan untuk menyadarkan seluruh kaum muslimin akan pentingnya Masjid Al-Aqsa dan juga mengajak persatuan dan kesatuan untuk berupaya bagaimana Palestina merdeka dan Al-Aqsa terbebas dengan segala daya dan upaya kita. Tentu dengan persatuan, kalau kita yakin Al-Aqsa bisa terbebas. Untuk Al-Aqsa tersendiri adalah suatu mahkota bagi umat Islam, kiblat pertama umat Islam, maka wajiblah umat Islam untuk membelanya. Adapun rangkaian kegiatan yang AWG telah lakukan itu melakukan konvensi internasional, kemudian mengadakan seminar-seminar, webinar, itu proses untuk kita sosialisasi. Dan tidak terputus itu juga kita mengadakan silaturahim ke masjid-masjid, kemudian ke lembaga pendidikan, bekerja sama dengan para alim ulama untuk menyampaikan kedudukan Masjid Al-Aqsa itu berdasarkan Quran dan hadis, agar umat Islam tahu bahwa Al-Aqsa adalah hak kaum muslimin, Al-Aqsa hakuna. Dengan tumbuh rasa cinta, maka terpikir bagaimana upaya-upaya kita untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa, memerdekakan Palestina. Nah, upaya-upaya yang kecil ini yang kita harus tanamkan ke anak-anak didik kita, ke anak-anak kita dari usia TK sampai ke perguruan tinggi. Nah, bentuk-bentuknya ya bentuk kegiatan. Nah, untuk bulan November ini, seolah kita akan melakukan kegiatan itu. Kalau tahun kemarin kita melakukan Pekan Solidaritas Palestina, ya alhamdulillah, artinya gaung untuk kegiatan tersebut itu sampai tembus ke Eropa ya. Ya, artinya kita tidak ingin dipuji atau ingin mencari nama, tidak. Artinya ini suatu kegiatan edukasi ya, sosialisasi akan pentingnya Masjid Al-Aqsa. Nah, kenapa sih anak-anak TK kita adakan perlombaan menggambar? Nah, dari situ kan mereka, oh ini apa sih, Abi? Oh ini masjid di mana, gitu kan? Nah, dari situ kita sampaikan terus sampai ke perguruan tinggi, gitu kan? Nah, untuk bulan November ini kita tingkatkan bentuk kepedulian kita dengan bulan solidaritas Palestina untuk Palestina. Dasarnya itu ada 4. Kenapa di November ini kita adakan bulan solidaritas Palestina? Yang pertama, awal mula konflik di Palestina itu dari deklarasi Balfour, itu tanggal 2 November. Kemudian meninggalnya Presiden Palestina Yasser Arafat, yang kononnya sih informasinya itu diracun ya. Beliau sangat intens sekali ya untuk membela Al-Aqsa. Itu tanggal 11 ya November, kemudian tanggal 15 itu tanggal 15 November itu deklarasi kemerdekaan Palestina, dan tanggal 29 November itu PBB menetapkan Hari Solidaritas Palestina. Maka rangkaian itu kita buat 1 bulan penuh. Adapun kegiatan-kegiatannya kita melibatkan seluruh biro-biro yang ada di wilayah-wilayah dari Sumatera, kemudian Pulau Jawa, kemudian Kalimantan dan seterusnya. Alhamdulillah sudah sosialisasi. Bentuk kegiatannya kita yang paling besar akan mengadakan goes cinta
Al-Aqsa, West Aqsa, itu dari Surabaya ke Monas, Jambi ke Monas. Mudah-mudahan Allah mudahkan teman-teman, rekan-rekan kita seluruh umat Islam untuk bisa sama-sama ikut andil dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua itu kita ada pendakian gunung, itu Gunung Muria. Itu kita akan kibarkan bendera Palestina dan Indonesia di puncak gunung tersebut. Harapannya bisa start dari Masjid Al-Aqsa yang ada di Kudus. Gitu. Ini juga bentuk solidaritas kita, bentuk kecintaan kita terhadap Masjid Al-Aqsa. Kemudian kita melakukan long march. Ya, hakikatnya apa urgensinya long march, pengibaran bendera, kemudian Goes Aqsa terhadap pembebasan Masjid Al-Aqsa dan kemerdekaan Palestina. Tentunya kalau secara langsung, ya kalau secara kita berpikir tidak ada, tetapi disinilah kita menumbuhkan rasa cinta kita, memantaskan diri kita agar Allah pilih kita sebagai salah satu penggerak pembebasan Masjid Al-Aqsa. Karena ini perlu disosialisasikan, Mas. Itu kan. Kenapa sih kita harus menggaungkan Al-Aqsa hakuna, Al-Aqsa hakuna? Nanti di situ para alim, para tokoh yang paham akan Al-Aqsa Palestina akan menyampaikan dengan bahasa-bahasa mereka, misalnya bahasa daerah Jawa, Lampung, Sunda, dan lain-lain. Bahkan di khutbah Jumat juga menyampaikan Masjid Al-Aqsa. Ini adalah kewajiban kita umat Islam untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa, bukan hanya kewajiban saudara-saudara kita Palestina. Inilah bentuk kegiatan yang bisa AWG lakukan. Selain itu pula, alhamdulillah AWG telah memberikan bantuan, walaupun tidak besar, Mas Gun. Ya alhamdulillah, artinya bantuan saudara-saudara kaum muslimin dari seluruh rakyat Indonesia itu bisa kita sampaikan ya melalui saudara kita yang berada di Palestina, yang Allah mudahkan untuk bisa berangkat ke sana membantu Mercy dalam membangun rumah sakit. Jadi relawan pembangunan rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza itu katakan 90% ya dari Aqsa Working Group, salah satu beliau presidium. Nah, jadi bantuan kaum muslimin itu langsung disampaikan ke saudara-saudara kita di sana. Semoga keberkahan ya atas upaya-upaya kita Allah terima, dan salah satu hujah kita di hadapan Allah nanti, apa yang sudah kamu lakukan tentang Al-Aqsa, ya amal ibadah kita yang menjawab. Kami tentunya mohon dukungan ke seluruh umat Muslim yang ada di Indonesia untuk bisa ikut berpartisipasi dalam BSP ini, bahkan solidaritas Palestina yang akan kita buka nih Mas Gun di tanggal 1 November insya Allah di Jakarta. Insya Allah nanti dari panitia biro akan menyampaikan situasi lebih detailnya. Demikian dari saya, Mas Gun. Ini untuk BSP sendiri ini dilakukan sudah berapa kali? Untuk BSP ini baru pertama kali tahun ini. Kalau tahun kemarin itu PSP, Pekan Solidaritas Palestina. Itu alhamdulillah sangat-sangat dapat dukungan yang besar dari masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah menekan pendakian gunung, yaitu di Dempo, kemudian di mana Bang Nuriman, di Gunung Salak, ada beberapa inilah, kemudian bahkan pengibaran bendera di pantai, di laut-laut itu oleh Ummahat. Ya kita lihat cuplikan videonya nanti mudah-mudahan bisa diputar ya, itu luar biasa. Bahkan juga ada katakan nenek-nenek yang usianya sudah lanjut itu semangat ikut long march dan meneriakan Al-Aqsa hakuna. Itulah membangkitkan semangat giroh kita kembali. Nah jadi untuk BSP ini baru pertama kali tahun ini, mudah-mudahan bisa sukses dan ini menjadi program Al-Aqsa Working Group ke depannya.